penyebabnya sesuatu terjadi pada diri kita. Akibatnya apa? Takdir Allah akan mengikuti sesuai perilaku yang dilakukan hambanya. Yang berikutnya adalah mohon rahmat Allah. Mohon rahmat Allah. Cara menyikapi takdir dengan memohon rahmat Allah adalah agar kita mendapatkan pembelajaran yang terbaik dan takdir yang lebih baik pula setelah kejadian-kejadian dan kejadian. Dan ketika bicara rahmat Allah dalam surat Al-A'raf, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Jelas ini menjelaskan kepada kita bahwa memohon kesungguhan, kepastian akan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita meminta kepada Allah rahmat dan hidayahnya buat kita. Karena menjaganya akan lebih sulit nanti ke depan. Yang berikutnya, Allah tempat kita kembali. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Ingat bahwa Allah menciptakan sesuatu di dunia itu hanya sebagai ujian dan bekal kehidupan. Dan kondisinya adalah begitu juga takdir. Ketika kita mampu melewati semua konsep kehidupan kita dengan jalan beribadah kepada Allah, maka kita akan lebih kokoh. Namun ketika kita berusaha untuk menolak takdir Allah, tidak akan mampu, malah kita kecewa. Yang berikutnya, ingat, ada kehidupan akhirat. Kita punya kehidupan akhirat. Bagaimana cara menyikapi takdir? Yaitu sadari bahwa kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akhirnya menguatkan kita. Kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan menyadari bahwa ketika kita bergerak dalam kebaikan di muka bumi ini, maka ada pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, pasti ada pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, sadari juga bahwa ujian itu dari Allah. Ujian dari Allah. Maksudnya apa? Setiap mukmin tentu mendapatkan yang namanya perhiasan, juga mendapatkan ujian. Kondisi-kondisi inilah yang akhirnya Allah menakdirkan setiap ujian dalam kadar keimanan, kadar kesabaran seseorang ketika menghadapi ujiannya. Dan yang perlu dipahami adalah ketika Allah memberikan takdir ujian pada kita, maka yang harus kita lakukan adalah sabar. Sampai kapan? Tak ada batasnya. Dan berusaha melakukan proses solusi, mencari pemecahan masalahnya dengan kadar kemampuannya. Yang berikutnya, mohon perlindungan dengan Allah. Maksudnya apa? Dalam menyikapi takdir, kita butuh Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah dari bahaya, dari malapetaka. Akhirnya apa? Sehingga kita tidak tergoda dengan godaan syaitan. Dan ketika itu pula tidak terombang-ambing, tidak gampang bingung, tidak gampang terpengaruh, tapi kita mampu menyelesaikan masalah dengan cinta Allah. Dalam surat Maryam ayat 93 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di langit dan bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Yang berikutnya, kita minta sama Allah keselamatan. Mohon keselamatan. Jangan lupa memohon keselamatan di setiap sholat sebagai wujud pasrah dan memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Mohon keselamatan. Hidup ini tidak ada yang pernah tahu, semua teka-teki. Kita hanya bisa minta kepada Allah agar diberikan solusi, diberikan kekuatan, dan dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Maka ketika kita meminta sama Allah untuk mohon keselamatan, prosesnya adalah kita meminta agar hal-hal yang buruk tidak terjadi dengan kita dan keluarga. Dan yakinlah, kita
pasti kuat menapaki kehidupan ini. Yang berikutnya, berpikir positif. Berpikir positif boleh jadi menjadi cara pandang dan cara menyikapi takdir Allah, memfrontalkan kehidupan, sehingga berpikir positif insya Allah akan membuat hati menjadi semangat dalam kehidupan. Berpikir positif akan menjadi kunci-kunci kekuatan, karena kata Allah, aku sesuai prasangka hamba-hambaku. Yang berikutnya adalah ikhlas. Ini dasarnya. Ikhlas itu teori. Ikhlas adalah sikap menerima dan pasrah dengan ketentuan Allah. Tapi bukan berarti diam dalam urusan duniawi, tapi dia tetap bergerak dalam kebaikan. Dan ikhlas dalam menyikapi takdir berarti menyadari bahwa takdir Allah adalah yang terbaik yang Allah berikan. Dan kita siap tidak siap, mau tidak mau, wajib menerima takdir yang Allah berikan. Yang terakhir, mohon ampunan sama Allah. Kenapa dalam hal ini semua kejadian dalam hidup kita yang menimpa diri ini sebenarnya kalau kita mau bersyukur, kita akan kuat. Namun ketika kita futur, maka kita akan hancur. Dan yang perlu dipahami adalah kita mohon ampun sama Allah agar Allah maafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Bisa jadi kejadian itu muncul karena kesalahan kita, kekhilafan kita. Dan Allah menyukai hambanya yang memperbaiki diri, memohon ampunan kepada Allah. Dan ini wajib kita lakukan setiap hari agar kita mampu mendapatkan sebuah konsep ampunan dari Allah untuk diri kita dan keluarga terutama. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, akhirnya kita bicara poin-poin bagaimana kita menyikapi takdir hari ini. Ketika menyikapi takdir berarti kuncinya ikhtiar berjalan, kemudian kita berdoanya berjalan, kemudian proses kesabarannya berjalan, ikhlasnya berjalan, dan semuanya saling berkorelasi, saling berhubungan, saling menguatkan. Dan inilah akhirnya kita disuruh menjadi hamba-hambanya yang takwa. Mudah-mudahan materi ini menguatkan kita semua, memberikan motivasi terindah, dan memberikan semangat hidup dalam menjalani pandemi ini. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Dan semoga Allah terus jaga kita semua dan keluarga menjadi orang-orang yang sehat lahir batin, berkah dalam kehidupannya, rezekinya berlimpah dan banyak untuk sedekah, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang takwa. Amin ya Allah rabbal alamin. Itu saja, sekian dari saya. Sampai ketemu di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.